warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jadi biasanya di podcast ngopi ini tamu-tamunya dosen, kemudian ada ketua jurusan, bahkan Pak Dekan atau dari tamu yang lainnya yang hebat-hebat. Jadi selain dosennya yang hebat, juga kita punya mahasiswa yang hebat dan keren juga. Nah, di sini kita sudah kedatangan Montella Alia Irfan Maulana ya. Mungkin bisa kenalan dulu, Mas. Nama saya Montella Alia Irfan Maulana, psikologi 18. Ya, jadi Mas Montella Alia Irfan Maulana itu merupakan mahasiswa psikologi angkatan 2018 ya. Iya. Biasanya dipanggil dengan Mas siapa? Mas Montella. Mas Montella aja ya, biar lebih akrab gitu. Oke, untuk podcast kali ini kita bincang santai gitu kan. Kita mau mengetahui nih, karena kan biasanya mahasiswa psikologi dan gizi dan psikologi itu ada yang hanya difokuskan di akademik saja. Ada juga yang memang dia punya hobi gitu, disalurkan hobinya. Nah, kalau yang saya tahu ini Mas Montella ini suka dengan taekwondo ya. Merupakan salah satu atlet taekwondonya UIN Wali Songo Semarang gitu ya? Iya, saya sebagai pendiri di taekwondo. Oh, pendiri, keren. Ya. Mulai suka taekwondo kapan, Mas? Mulainya kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Suka, ya. Iya. Dulu saya kelas 3 SD itu sukanya sama main bola bekel kayaknya, Mas, daripada taekwondo ya, daripada yang mengarah ke olahraga gitu ya. Oh, dari kelas 3 SD kemudian lanjut? Karena itu kelas 3 SD itu diajak sama tetangga untuk latihan dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi SD itu saya ikut di dulu namanya Makro, sekarang jadi Lotte Mart. Nah, dulu saya pertama kali di situ, kemudian SMP, SMA saya pindah latihan. Kalau di taekwondo itu namanya dojang. Nah, di situ saya juga pindah ke fighter sampai sekarang, dan akhirnya saya juga jadi pendiri kemudian ngelatih di sini. Oh gitu, Yeah. berarti sudah lama sekali ya memang jadi atlet taekwondo ya. Berarti dari kelas 3 SD sampai sekarang udah banyak juga kejuaraan yang pernah diikutin gitu ya. Yeah. Berarti sudah banyak sekali deretan piala-piala di rumah sama piagam-piagam di rumah gitu ya. Wow, keren banget, hebat banget, ini inspiratif banget sih. Kira-kira atlet taekwondo siapa sih yang jadi inspirasi buat Mas Montella sendiri? Kalau inspirasi saya itu ada Mas Renaldi atau Koh Renaldi itu dari Semarang. Nah, di situ atlet yang sangat luar biasa, menjuarai SEA Games, menjuarai kejuaraan ya, yang dia juga pelatnas juga. Jadi saya melihat inspirasi dia itu latihan bekerja keras, latihan terus menerus siang malam dan siang malam tuh maksudnya tuh nggak tidur gitu ya? Iya, maksudnya ada jam latihan gitu. pagi, siang, malam. Itu semangatnya luar biasa untuk mendapatkan medali di sebuah turnamen, apalagi mewakili Indonesia kayak gitu. Nah, saya mau tanya nih, penasaran juga nih, kejuaraan bergengsi apa saja sih yang sudah pernah Mas Montella ini dapatkan, khususnya di UIN ya? Oh, kalau di UIN itu ada medali yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri, kemudian dari Dispora atau KONI Jakarta, kemudian yang terakhir KONI Jakarta ini. Jadi ada banyak fakultas di sini juga yang ikut gitu. Gitu ya. Asiknya apa sih, Mas, kalau ikut taekwondo itu? Asiknya bikin kamu asik kan udah bertahan dari kelas 3 SD nih sampai sekarang kan. Nah, asiknya apa sih? Kan taekwondo itu kan capek ya, bikin badan itu pada pegel-pegel. Dulu tuh jujur saya pernah ikut taekwondo waktu pas SMA, itu baru 2 kali latihan, habis itu saya mundur karena capek. Gitu. Asiknya apa? Kalau saya sih asiknya
saya mulai paham olahraga, bagaimana untuk menguatkan tangan, kaki, kemudian ya kita tidak hanya untuk mengerti ilmu olahraga, tetapi kita juga menerapkan. Nah di sini ya kebiasaan. Jadi yang saya lalui dulu kan saya dulu gendut banget. Nah di situ saya waktu ikut pertama kali taekwondo itu pertama kali gendut, kemudian bosen kan karena seni. Nah seni itu gitu-gitu aja. Nah dalam arti ingin mencoba hal baru kayak bertarung. Nah kemudian bertarung ini ada latihan fisik dan lain-lain. Nah di situ saya juga latihan fisik juga pernah nangis karena nggak kuat ya, karena itu fokus ke pertandingan. Nah kemudian saya pernah cedera, pernah kuku di kaki itu nancep ke mata waktu semester juga ya, 2 ya. Semester 2 sudah masuk di sini berarti kan ya? Waktu pertandingan pertama kali maba itu. Nah, di situ saya mata yang kanan itu kena kuku jempol lawan gitu. Nah, kemudian di situ saya latihan sparring lawan sama teman saya sendiri, pernah bendul abuh, biasanya abuh ya, memar di sini. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu udah makanan biasa buat saya. Jadi ya kalau nggak gitu ya itu berarti tandanya kamu udah maksimal, udah mati-matian di situ. Jadi ya udah totalitas lah ya istilahnya begitu. Kalau nggak kayak gitu rasanya ada yang kurang gitu. Kita harus kalau mau mendapatkan juara 1 ya kita harus badan capek, memar itu udah yang jadi hal biasa buat saya sendiri gitu. Iya. Nah, Mas Montella ini masuk ke UIN ini berarti melalui jalur apa? Saya dari SD ke SMP jalur prestasi. Kemudian SMP prestasinya dari taekwondo itu? Iya, dari taekwondo. Kemudian SMP ke SMA juga prestasi juga. Kemudian SMA dan kuliah ini alhamdulillah juga pakai prestasi. Jadi setiap tahun pakai prestasi semua. Iya, betul. Nah, waktu pas mau milih kuliah nih ya, kan kamu kan punya basic memang atlet gitu ya, jiwanya kan atlet taekwondo. Sempet milih ke universitas yang maksudnya jurusan yang olahraga gitu nggak sih? Iya, pernah. Saya awal pertama daftar itu di UNES, jurusan PKO kalau nggak salah, kan tentang keolahragaan. Di situ saya daftar jalur prestasi sama teman-teman saya yang di taekwondo ini. Nah, di situ saya di situ saya bareng daftar, kemudian latihan, kemudian latihan fisik dan lain-lain juga. Teman saya juga daftar ternyata di situ juga. Nah, kemudian saya juga melewati beberapa ujian kayak lari, push up dan lain-lain. Itu sudah saya lewatin. Kemudian di situ saya setahu saya aja yang nggak lolos. Jadi saya ditolak sama UNES karena piagam. Karena kan itu ada expirednya. Nah, di situ saya langsung orang tua itu menanyakan saya, kamu mau jurusan apa gitu. Nah kemudian saya nggak langsung saya mau jurusan psikologi itu nggak, saya nggak mau hitung-hitungan. Nah, kayak manajemen atau akuntansi atau ekonomi lah, saya nggak mau itu. Kayaknya memang salah satu alasan kenapa orang menghindari yang hitung-hitungan ya karena itu ya, malas untuk mikir lebih banyak gitu ya. Nah kemudian saya langsung orang tua saya mencari informasi kuliah dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah daftar di sini. Nah kemudian di UIN jurusan psikologi. Nah kemudian di situ tesnya hampir sama dengan di UNES, tapi yang ngetes itu anak mahasiswa. Jadi saya juga habis latihan dan diuji keras di UNES, saya di sini kan otomatis nggak berbeda jauh. Nah di situ saya
alhamdulillah keterima di situ. Alhamdulillah ya, berarti memang jodohnya harus di UIN Iya, Wali Songo iya. Semarang, di FPK gitu Iya. kan, di psikologi gitu ya betul. Kemudian setelah kamu menjadi atlet UIN nih ya, Iya. atlet taekwondo UIN gitu ya. Nah itu dapat dukungan dari UIN itu gimana sih? Dapat dukungan nggak sih gitu? Di sini saya mendirikan UIN itu 2019. Nah, Mendirikan UIN? mendirikan taekwondo UIN. Iya, iya, di iya, situ iya. 2019. Di situ saya langsung ada pertandingan Pekan Olahraga Mahasiswa Rayon Jawa Tengah. Nah, di situ saya memberangkatkan 5 atlet dari sini. Nah, awal mula itu berdirinya taekwondo UIN itu ya karena jalur prestasi itu saya sama teman saya. Nah, kemudian saya ajak ada pertandingan nih, langsung ke birokrasi. Pak, ada taekwondo nggak untuk Pekan Olahraga Mahasiswa ini? Ada, Mas. Nah, terus kemudian daftar. Nah, di situ latihan seadanya dulu, di tempat manapun bebas. Ya. Maupun kaki sakit atau apa bebas. Nah, kemudian di situ kita berangkat. Nah, kita pengajuan RAP dan lain-lain. Di situ kita istilahnya dana biaya sendiri dulu. Nah, di situ ada juga dari UNIF cuman setengah atau berapa gitu. Jadi nggak semua. Ya. Nah, terus akhirnya di situ alhamdulillah juga mendapatkan medali 3 perak dan 2 perunggu. Nah, di situ alhamdulillah mulai percaya bahwa taekwondo itu sebuah cabur bela diri yang prestasinya juga harus ada di UIN gitu. Akhirnya saya merintis taekwondo itu, akhirnya ya alhamdulillah sekarang jadi badan persiapan UKM. Jadi prestasi juga alhamdulillah udah lumayan gitu. Iya. Kayak waktu pas kemarin di Snatalis ke-52 juga dapat ini ya, piagam ya, Iya. piagam penghargaan dari lembaga kemahasiswaan yang internasional terbanyak Iya, ya, iya. yang kejuaraan dapat Iya. kejuaraan terbanyak ya. Waktu COVID itu kan COVID melanda, kita benar-benar nggak tahu mau ngapain. Dan kemudian di akhir-akhir itu kita mencoba tanya-tanya relasi lah untuk apakah ada pertandingan online atau gimana. Nah, alhamdulillah juga pelatih juga banyak yang menghubungi bahwa ada pertandingan ini dan alhamdulillah saya juga mengikuti. Nah, tapi untuk latihan di UIN tidak diperbolehkan dulu yang waktu COVID karena di kampus nggak boleh. Akhirnya saya mencari tempat alternatif yaitu di Mboja, di tempat partner saya. Nggak Zoom ya, nggak lewat Zoom Enggak, ya? nanti sinyalnya error nanti. Iya. Terus akhirnya latihan di situ lihat kategori yang bisa kita juarai mana aja. Nah, kemudian berlatih di situ, rekamannya juga di situ. Jadi tidak di UIN karena di UIN juga belum ada tempat yang untuk pertandingan dan lain-lain itu Yang belum representatif gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah kita mendapatkan 13 medali kalau nggak salah. Wow, keren banget. 13 medali ya. Lembaga kemahasiswaan dengan prestasi internasional terbanyak itu ya. Berarti ya. Wah, ada 2 sih, Bandung Internasional sama Gorontalo. Nah, kalau Bandung kita menyumbangkan 1 emas, tapi peraknya ada berapa itu? 12 kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau yang Gorontalo lumayan banyak emasnya. Terus yang di Jakarta kemarin online itu juga alhamdulillah kita emasnya juga banyak gitu. Setahu saya kan kalau seorang atlet itu kan suka punya mimpi ya, maksudnya dikatakan saya itu berhasil jadi atlet kalau saya tuh ikut kalau saya itu ikut kejuaraan ini, saya bisa ikut Asian Games atau apa. Kalau Mas Montella sendiri, kalau saya pribadi sukses sebagai atlet taekwondo itu kalau apa? Kalau saya sendiri sih tidak ada mimpi untuk jadi atlet atau apa. Emang dahulunya saya juga tertarik karena ikut tetangga akhirnya
kemudian nggak nyangka kalau bisa berdiriin di sini. Jadi mimpi saya ya apa ya, nggak ada gitu, ngalir aja seperti air. Nah nanti kalau emang ada rezeki ya kita kita ikutin dulu, nanti rezeki mana kan kita juga nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah kita sering pertandingan dan mendapatkan reward, kemudian bisa membuat kampus FPK terutama ini akreditasinya juga naik ya, gitu. Bagus iya. Dengan piagam-piagam tersebut. Jadi ya ilmu dari taekwondo yang dapat dari pelatih-pelatih saya tularkan di sini, karena kan sebanyak ilmu tapi kalau nggak diamalkan atau tidak disampaikan terus kepada orang lain juga apa sih nggak kurang bermanfaat, jadi kurang bermanfaat saya gitu ya. Kurang senang kalau kayak gitu. Berarti kamu di sini sudah jadi pelatih gitu ya? Iya. Sabuknya berarti yang sudah hitam gitu ya? Hitam strip 2. Itu masih mengalami cedera juga nggak sih? Kalau saat ini ya belum, karena belum ya? Iya, kalau dulu sering ya. Kalau dulu udah sering. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan umur juga nambah otomatis. Kalau emang cedera kita harus hindari, karena juga nanti juga ada misal pendaftaran kerja tidak boleh patah atau apa, kita harus hindari itu. Nah, karena saya olahraganya untuk sekarang ini ya mungkin latihan biasa, kemudian disambi olahraga atau menguatkan tangan atau otot bicep tricep. Jadi saya olahraga sendiri gitu, biar badannya juga nggak kaku juga, biar berat badannya juga stabil. Gitu. Nah biasanya itu sebagai pelatih ya, ke anak buah ya berarti apa ya namanya ya, ada angkatan gitu ya berarti ya. Murid. Itu biasanya murid ya. Murid memberikan motivasi apa pada mereka? Kalau saya habis latihan itu selalu memberi motivasi, karena di sini juga sebenarnya udah usia remaja dewasa ya. Nah di situ saya juga mikirnya mereka juga bisa mikir. Nah kemudian ya ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan juga. Kemudian saya pasti setelah pertandingan atau sebelum pertandingan itu ngasih wejangan lah atau motivasi agar dia semangat terus, semangatnya nggak pernah kendor, karena kan kita juga masih baru lah istilahnya, kita harus semangat lah, karena di situ semangat juga akan akan nanti membuahkan hasil, entah dimanapun kita pasti percayai proses gitu. Tapi tetap ini ya biasanya ya memikirkan target gitu ya, maksudnya harus juara ini, harus juara itu dan sebagainya gitu ya. Karena di UNIF juga mempunyai target juga, saya mau juara ini. Nah kemudian tidak lupa dengan latihan harus benar-benar keras, karena kan saingan di luar juga latihannya juga banyak dan saingan juga banyak dan lebih keras gitu loh. Masa kita nggak keras kan juga otomatis nanti kelihatan hasilnya gimana gitu. Betul ya gitu. Jadi sangat sudah mendarah daging gitu ya. jiwa atlet taekwondonya sudah mendarah daging sekali, karena sudah jadi guru sesepuh berarti ya Mas ya. Iya, kalau taekwondo itu sabem. Ya. Oh sabem, oke sabem. Nah kalau dikaitkan dengan kuliahnya nih, gimana nih Mas Montella nih? Kalau kuliah, apakah terganggu? Iya. Apa termasuk Mas Montella ini termasuk mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau saya kuliah pulang atau kuliah rapat apa kuliah latihan? Kalau saya kuliah latihan, kulat ya, bukan kualat tapi. Tapi di sini juga kuliah tetap nomor 1, karena kita tujuan di sini kuliah untuk meraih gelar sarjana. Nah di sini kuliah juga tidak disepelekan. Nah kemudian olahraga pun juga sama, jangan ditinggalkan, karena kan kalau kita tubuhnya kuat sehat itu kan otomatis kuliahnya juga bisa. Nah kalau kita tidak menjaga otomatis sakit. Nah kemudian sakit itu malah izin ke dosen atau ke guru. Nah otomatis kan ini kita harus menjaga badan untuk biar tetap sehat. Nah untuk latihan
Ya kita latihan seminggu 2 kali di situ. Nah, saya juga melatih, jadi saya latihan ngelatih kuliah gitu. Jadi saya nikmatin aja karena emang udah jalannya di sini gitu. Tapi tetap kuliah nomor 1. Berarti Mas Montella ini guru untuk LK Lembaga Mahasiswaan bukan hanya di FPK kan? Maksudnya pengikutnya bukan mahasiswa FPK aja ya, se-UIN berarti ya, se-universitas ya. Ada berapa itu Mas? Itu ada 94 kalau belum ditambah maba ini. Jadi kita maba juga belum tahu berapa yang ikut pastinya, karena kan ada pengukuhan anggota baru di situ. Nah, di situ sebelum itu ada 94 orang. Di situ saya juga nyambi kuliah. Ya memang harus seimbang ya, antara kewajiban utama dengan ya kewajiban penyeimbangnya, penyeimbangnya gitu ya. Penyeimbangnya dalam artian agar ikut mengharumkan nama Universitas Islam Negeri Wali Songo, khususnya FPK sendiri gitu ya. Karena hobi saya juga olahraga, tapi tidak keterima di jurusan olahraga gitu. Ya berarti memang jodohnya di sini. Gitu kan? Di FPK disyukuri aja berarti ya Mas ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk teman-teman yang bergabung di Taekwondo itu biasanya mereka untuk mendapatkan atau pergantian sabuk yang paling rendah itu apa sih Mas? Kalau paling rendah itu putih. Putih ya. Habis itu ke kuning. Ke kuning. Nah, itu berapa lama? Dalam berapa lamanya sih kita nggak bisa mastiin, karena kan setiap orang itu ada target materi yang dikuasai. Jadi kalau emang mampu dan bisa kewajiban untuk materi itu, ya itu bisa diikutkan ujian gitu. Entah berapa lama, saya juga nggak tahu kan. Penentuan pergantian sabuk itu apa ditentukan oleh beberapa banyaknya jurus dalam Taekwondo? Iya, di situ putih itu ya ibarat kertas putih, jadi masih polos. Nah, di situ ya materinya dasar-dasar dulu, kemudian meningkat yang lebih sulit gitu. Gitu ya. Jadi semakin pertama kan putih ya, habis putih. Itu ke kuning, habis itu kuning strip, hijau, terus habis itu hitam. Enggak, putih, kuning strip, putih, kuning polos. Oh gitu. Kuning polos, kuning strip hijau. Berarti semakin tinggi semakin susah juga. Pasti itu. Boleh nggak sih salah satu gerakan aja yang paling dasar gitu? Kalau paling biar dasar, sahabat ngopi di sini tuh tahu gitu yang paling dasar. Nanti yang paling gerakan paling susah nih. Kalau paling dasar itu pukulan dan tendangan. Nah, jadi kalau pukulan ya hanya pukulan gini, pukulan. Nah, itu pukulan. Tapi kalau tendangan untuk mendang untuk pertandingan gitu. Jadi dasar yang baik otomatis nanti kebawa juga, baik tendangan itu bisa divariasi. Jadi di situ bisa tendangan model gimana pun, kalau dasarnya kuat, dasarnya bagus, pasti bisa gitu. Gitu. Berarti memang kayaknya semua anggota gerak tubuh tuh harus bergerak ya gitu ya. Karena hobi saya juga olahraga, jadi kalau berat badan naik kerasa, kemudian turun harus diturunkan, atau puasa atau olahraga seperti push up, sit up dan lain-lain. Jadi saya juga ya ini senang olahraga sih, hobi olahraga gitu. Iya. Berarti mau sampai kapan nih jadi guru Taekwondo di UIN nih? Kalau itu nggak tahu, soalnya kan juga saya setelah misal ya pasti lulus, insya Allah lulus. Nah di situ. Insya Allah. Iya kan, karena juga kita juga, saya mencari kerja juga. Nah kemudian nggak tahu nanti apakah ada pengganti saya atau tetap ikut di UIN, itu nggak tahu, karena ya kita mengalir aja. Tapi selama ini berarti belum pernah ada pelatih dari luar UIN gitu ya? Iya, belum. Berarti kamu awal mulanya ada Taekwondo yang keren ini ya karena pendirinya adalah kamu gitu kan, sama teman-teman saya. Ya, jangan lupakan teman lah. Oh iya. Kalau teman nanti itu kalau udah membantu. Sukses temennya dilupain ya, itu gitu ya. Nggak boleh itu. Kalau kita udah di atas, otomatis kita lihat ke bawah, kita pernah dinaikin sama siapa, pernah disupport sama siapa, itu jangan lupakan, karena ibarat
kita kacang sebagai apa? Jangan lupa kulitnya lah. Kacang jangan lupa kulitnya Yeah. ya. Iya. Kata-kata untuk hari ini? Kalau- Mungkin untuk para sahabat ngopi atau teman-teman yang masih mahasiswa yang masih udah semester 9 gitu kan, yang sudah harus munakosa Yeah. gitu, yang notabene dia tidak hanya sebagai mahasiswa yang aktif di kampus saja, tetapi juga kayak Mas Montella ini sebagai atlet taekwondo juga. Kalau di sini ya saya pesan untuk apa ya, untuk mahasiswa ya, tetap kuliah, tetap ini kewajiban kuliah itu nomor 1. Tetapi badan yang sehat juga, kalau badan sehat otomatis kita kuliah bisa. Nah, otomatis kan nanti kuliahan senang, semangat. Nah, tapi kalau udah tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga pola hidup sehat, itu susah. Nanti kita sakit-sakitan atau apa, kita nggak bisa kuliah, otomatis liburnya panjang dan lain-lain. Nah, kita ya fokus kuliah dan jangan lupa yang terutama orang tua, dukungan orang tua itu, minta doa restu orang tua. Nah, itu nomor 1 di situ. Jadi nomor satunya kuliah nih, taekwondonya nomor 2. Disambi. Oh, disambi Iya. juga ya. Ya, terima kasih Iya, Mas Montella sama-sama. atas obrolan hari ini Iya. yang sangat asik sekali ya. Nanti kita semoga jadi motivasi untuk teman-teman Iya, amin. gitu kan. Jadi bukan hanya sibuk di kampus aja gitu Iya. kan, biar refresh, biar kesehatannya tetap terjaga, bisa ikut apa? LK Taekwondo ya. Iya, Nah, UKM, BP UKM Taekwondo. Oh iya, bisa dipromosikan mungkin? Ini BPUKM Taekwondo juga tingkatnya universitas itu, silahkan mendaftar bagi yang belum pernah atau ingin mengikuti Taekwondo atau yang sudah pernah mengikuti Taekwondo, silahkan daftar di Instagramnya Taekwondo Win WS. Di situ nanti tinggal menghubungi kontak person aja gitu. Jadi memang membuat prestasi itu bukan hanya fokus ke satu hal aja ya, Iya. bukan cuma ikut taekwondo nanti saya jadi sukses, tapi masih banyak gitu ya, masih banyak kesempatan bisa didapatkan mungkin dari lembaga kemahasiswaan yang lain gitu Iya. kan, gitu. Ya, terima kasih Iya, Mas Montella, sama-sama. semoga dapat menginspirasi, Amin. sukses terus kuliahnya, Amin. sukses juga sebagai atlet taekwondonya, Iya, amin. ya. Jangan lupa diselesaikan skripsinya. Iya. Karena biasanya kalau sudah sudah asik dengan sesuatu yang menjadi utama dalam dirinya, yang skripsinya lupa Ya, gitu ya. itu ujian lah, Ya, ujian ya. Ujian terberat. Semoga Mas Montella bisa istiqomah. Iya. Ya, sekian sahabat ngopi pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi para sahabat ngopi di sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.